nggak mau ditutup itu gotnya. Siapa bilang nggak mau? Iya kan? Siapa bilang nggak mau? Dia nggak mau nih. Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya adu mulut dengan salah seorang pemilik tempat usaha yang tidak terima rukonya didatangi. Itu got saluran air. RT mengatur. Itu saluran air. Jangan atur wilayah suka lah. Jangan serakah, Pak. Rabu 10 Mei 2023 Riang menggeruduk sejumlah ruko yang menyerobot saluran air dan bahu jalan di Jalan Niaga. Dituding telah melanggar aturan, pemilik ruko tidak terima bahkan melontarkan protes keras kepada Riang. Itu bawa jalan atau gimana, Pak? Nggak ngerti lu, Mas. Nggak mau, Ya. saya diklarifikasi. Wawancara aja, nggak apa-apa. Masuk Ayo. gua, kenapa? Ini orang kuat, nggak apa-apa. Lu yang kuat, lu yang hebat. Mau satu kuat dan kuat. Iya. Lu yang kuat. Perdebatan antara ketua RT dan pemilik ruko viral di media sosial hingga membuat kasus ini bergulir dan berujung pada pembongkaran. Rabu 24 Mei 2023, pemerintah Kota Jakarta Utara akhirnya menertibkan puluhan ruko yang selama ini menjadi perdebatan antara Ketua RT 11 Riang Prasetya dan juga pemilik. Lagi-lagi Ketua RT Riang Prasetya ditentang pekerja dan pemilik tempat usaha. Kali ini, mereka menggeruduk Riang di rumahnya yang dianggap sebagai penyebab permasalahan dan bahkan telah membuat puluhan orang kehilangan pekerjaan akibat tempat usaha mereka dibongkar. Namun, Riang menyatakan pengunjuk rasa bukanlah warga di bawah naungannya, melainkan massa yang diduga telah terprovokasi oleh pihak tertentu yang sebelumnya berkunjung ke lokasi pembongkaran. Dan saya pastikan bahwa yang demo tadi adalah bukan warga saya. Ya, bukan warga saya. Namun demikian saya sikapi bahwa saya sampaikan yang dibongkar dan ditertibkan itu adalah saluran air dan bahu jalan, ya, bukan usahanya. Merasa dituding anggota Dewan DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo membantah pernyataan Riang. Gani membela diri dan mengatakan bahwa kedatangannya ke Pluit bukan untuk berpihak pada pemilik ruko, melainkan sebagai bagian dari wakil rakyat. Jadi saya provokator itu tidak benar. Ya, harusnya dia kalau mau bicara gitu harusnya bisa memberikan bukti. Tapi ya saya juga bingung kenapa. Saya akan anggota dewan. Tugas saya memang itu. Langkah Ketua RT Riang Prasetya menertibkan wilayahnya hingga kini masih menuai pro dan kontra. Dukungan atas keberanian Riang Prasetya menegakkan aturan di wilayahnya terus mengalir. Namun, tidak sedikit juga yang menentang aksi Pak RT Riang, terlebih dari pihak-pihak yang terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pak RT Riang Prasetya menepis tuduhan dirinya menerima dan menggunakan uang puluhan juta rupiah yang berasal dari iuran warga. Riang bahkan bersumpah dan berani membuktikan tuduhan terhadapnya adalah salah. Berikut wawancara Aiman Wicaksono dan Pak RT Riang Prasetya. Bukan ujuk-ujuk, bukan karena misalnya mereka bayar setoran nggak sih ke Bapak? Gini, Pak, kalau di lingkungan ini Ini pertanyaan sederhana. Mereka bayar setoran nggak sih ke RT? nggak ada setoran, Pak. Sama Setoran sekali? apa? Swadaya kan, swadaya ke RW, Pak. Oh, ke RW. Swadaya Jadi lingkungan. nggak ada sama sekali? Oh, nggak ada, Jadi silakan kalau dicek. dibilang, Oh, tidak ada. Pak RT karena nggak dibayar setoran terus Oh, nggak ada. nginjak mereka dalam tanda kutip? Bawa ke saya orangnya. Hadapi saya sekarang. Saya orang yang lurus, saya berani jamin. Demi Allah. Demi Tuhan saya, kalau saya ada Rp1 atau ditemukan saya meminta uang kepada warga yang tidak semestinya, ayo ketemu saya. Jangan berbicara tanpa fakta. Saya orang hukum, berbicara harus dengan fakta, Oke. dengan data. Kalau ada pelanggaran misalnya diberikan untuk pembangunan jalan, meski Bapak udah menyampaikan ke kontraktor misalnya, ada pelanggaran, sebutkan misalnya. Ya. Apa yang katakanlah dicatut, Ya. apa yang dikorupsi misalnya, dan Bapak menjamin itu semua tidak ada Rp1 Tidak pun. ada Rp1 pun. Bahkan ada satu warga yang awalnya mau menyumbang, tapi dia menyampaikan, jangan sebut nama saya. Tapi begitu setelah kejadian ini, dengan bangganya dia menyatakan, saya telah menyumbang 380 juta. Betul. Tapi di depan jalan ruko Jet 4 Utara, Jet 8 Selatan. Bukan di Jet 3 Timur dan di Jet 5 Timur. Di Jet 3 Timur dan di Jet 3 Timur itu habis 80 juta. Uang 390 plus bantuan swadaya warga 50 juta, totalnya kan 440. Itu diterima oleh kontraktornya si Ya.
ruko itu. Saya bukan kontraktornya, kontraktor mereka. Baik. Gitu. Di luar semua ini Ya. tentu Bapak menegakkan aturan ya. Oh, pasti. Bahwa ada kemudian efek Pasti. dari yang saya dengar dari mereka Ya. bahwa ada efek PHK, pemutusan hubungan kerja Ya. karena pembongkaran-pembongkaran Ya. tadi. Meskipun ya penegakan hukum harus tetap dilakukan. Bagaimana Bapak menjawab ini? Gini, jadi jangan diarahkan kepada permasalahan di luar dari apa konteksnya. Ya. Pertama, konteks yang sekarang ada adalah soal pelanggaran bangunan. Di mana ada bangunan di atas saluran air, Ya, dan melanggar. di mana ada bangunan yang melewati saluran air yaitu bahu jalan. Ya. Kan seperti itu, melanggar kan. Bagaimana korelasinya antara saluran air dan bahu jalan yang dibangun dengan PHK? Yang dibongkar itu bukan tempat usahanya, bukan izin usahanya, bukan gedung usahanya. Yang dibongkar itu adalah saluran air dan bahu jalan. Dan mengurangi kursi-kursi tamu misalnya. Lah itu kan memang tidak semestinya. Kalau memang mau kursi banyak, di tol lebih banyak lagi kursi, Pak. Silakan Oke, bikin. Pak, terkait ini saya harus Ya. pertemukan Bapak dengan Pak Edi lah setidaknya. Oh, boleh. Bapak siap nggak? Oh, Karena siap. saya dapat info dari Pak Edi, tadi Pak Siap. Edi juga saya ajak ke sini. Siap. Bapak susah ditemuin katanya. Oh, nanti kita diskusi. Oke. Nanti kita diskusi. Kita ketemu di tengah ya? Boleh. Kita ketemu siap. di tengah. Boleh. Oke. Jagoan di sini lo. Udah. Jadi udah. Ini jadi apa? Oke, jangan cerita. Ayo pukul. Biasa ini memang hal yang memang terkesan remeh-temeh tapi memang harus diselesaikan. Nah, Anda bisa melihat sendiri. Udah Pak. Udah. Orang saya datang semua, Iya, Pak. iya. Udah. Protes, orang saya datang. Udah Pak. Bapak ngomong apa tadi? Bapak ngomong apa tadi? Buat! Saya LP Bapak nanti ya. Ngomong apa tadi? Jangan Pak. Ngomong sopan. Iya Pak. Sama-sama sopan. Iya. Jangan bicara apa tadi? Dan pemirsa, saya sedang menunggu Pak Edi bersama dengan Pak RT. Ya ini saya memilih tempat di tengah-tengah nih supaya tidak salah satu ya, Betul. tandang atau Ya. kandang begitu ya. Di tempat netral. Tempat netral. Bagaimana nanti kemudian Pak RT dengan Pak Edi sebagai perwakilan dari Forum Masyarakat Fluid Jakarta Utara, nanti kita akan lihat. Karena mudah-mudahan bisa selesai di sini Pak. Boleh. Iya. Siap. 20 tahun jadi RT nih. Pak Edi nih. Ya. Pak Edi. Luar biasa. Halo, Pak. Waduh, ini Gimana, salaman Pak? dulu. Oh, iya, Ya, Pak. ini salam. Iya, Pak. Adik saya yang baik. Luar Dari biasa. Salah satu tokoh masyarakat kita ya di sini di Fluid, kita kenal baik dengan yang namanya Pak Edi Kusuma. Dulu saya waktu masih awal-awal kegiatan sosial, beliau nih sebenarnya yang bimbing saya nih ya. Oke, ini Jadi tetua di ini- sini, tetua. Ya, ini jadi bagian mungkin dari lingkungan kita juga Ya. supaya bisa tertib rapi, beliau juga Ya. berperan. Oke. Maka beliau tahu persis lah terhadap lingkungan yang ini Ya. sebenarnya bagaimana. Tapi saya senang di sini. Ini Ya. saya agak deg-degan juga tadi untuk mempertemukan, tapi ternyata langsung Enggak. luar Karena biasa. memang kita teman lama. Iya, iya. Kita puluhan tahun kenal Meskipun lama. di demo terus kan? Oh, nggak masalah. Karena kan itu perbedaan pandangan aja. Siapa yang demo? Saya. Bukan. Warga. Warga. Tapi saya harus fair juga. Saya sebutkan tadi ketika di belakang tadi banyak melanggar, tapi di sini tetangga Pak RT ini semuanya tertib semua nih. Ya. Tertib semua. Betul Pak Edi ya? Nah, sekarang mau diukur dari apa? Garis sempadan bangunannya. Ini kan jauh Pak. Kalau di garis Dengan jalanan misalnya. Doring door. Iya. Doring door, nggak Ini nggak masalah. masalah. Yang sebelah sana nggak masalah. nggak masalah juga. Sepanjang tidak ada pintu, sepanjang tidak ada Oke. dinding, tidak masih terbuka. Oke. Itu Oh, boleh ini beda ada. tafsir Beda nih. tafsir, nggak apa-apa. Kayaknya mesti ke Mahkamah Agung nih. Oh, iya. Untuk menafsirkan. Maka saya bilang penafsiran lah. segera Iya. Pemda Oke. membentuk tim investigasi Iya, betul. Oke. untuk menyelesaikan masalah ini. Oh, iya, harus. Satu-satu jalan tim Oke. independen dibentuk. Ini permasalahan utamanya sudah saya dapati. Ya. Jadi perbedaan tafsir antara Pak RT dengan beberapa toko yang di bawah Pak Edi lah kurang lebih. Enggak gitu. Jadi Pak Edi merasa bahwa yang di sana yang tadi saya tunjukkan itu tidak melanggar karena ada Nggak, argumentasi bukan tertentu. nggak melanggar atau langgar. Jadi mana nih Pak, melanggar atau enggak? Yang saya bicara dan turut serta di dalam ini, saya bukan diminta orang ya. Iya. Karena saya ketua forum warga Betul. Fluid
ormas yang didirikan sejak tahun 2015 setelah saya nggak jadi LMK di sini. Iya. Tuduhan mengatakan ambil badan jalan, saya nggak setuju. Oke. Karena saya di sini 40 tahun. Iya. Jalan itu 12 meter sampai sekarang ada. Nah itu yang nggak bisa saya terima. Membangun di atas got nggak ada. Oke. Itu di GSB. Ya, intinya menurut Bapak bahwa mereka tidak melanggar. Nah, oleh karena itu Pemda, pemerintah Provinsi DKI Harus Jakarta menjadi atau Pemkot juri. Jakarta Utara harus menjadi juri. Bagaimana membentuk itu? betul. Setuju Pak RT? Boleh nggak saya kasih pendapat Silakan. berbeda? Silakan. Oke, jadi begini. Kalau tadi Pak Edi ini ya menyampaikan bahwa tidak adanya pelanggaran. Baik, itu kan versinya Pak Edi, silakan. Versinya saya sekarang. Oke, silakan. Saya lahir tahun 1969, berarti usia saya sudah 50 tahun lebih. Awet muda, Pak. Saya dari kecil tinggal di sini. Dulu ini lapangan saya tempat main bola, tempat main layangan. Di belakang itu jalan tetap adanya 20 meter, 18 meter. Saya punya data, saya punya dokumen Oke. sebelum adanya dibangun ruko ini. Oke. Jadi kalau dikatakan jalan 11 meter, mohon maaf, saya harus mengklarifikasi. Tidak ada jalan 11 meter. Patokan yang benar adalah saluran air dengan luas lebar jalan 18 sampai 20 meter. Dan itu dijadikan benar. GSB? Dan itu patokan dari lebar jalan. Kalau permasalahan GSB adalah saya punya data berdasarkan data dari Jakarta Propertindo bahwa pada tahun 1989 keluar IMB-nya. Saya juga harus adil, Itulah Pak. GSB. Tadi disebutkan juga oleh Pak Edi, kenapa baru sekarang? Padahal kan udah ada yang 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, bahkan 15 tahun lalu. Itu kemudian sudah dibangun di sana. Kenapa baru sekarang? Oke, saya dulu ya. Ya, silakan. Oke, jadi tanggapan saya gini. Jadi di seluruh rakyat Indonesia biar tahu dulu nih ya bahwa lingkungan Pluit ini sebenarnya ya dulu ini rawa, ya datarannya rendah. Jadi kalau misalnya sekarang mau diributkan, karena sekarang sudah ada seed pile. Kelemahan kita adalah satu, pompa-pompa kita. Kalau pompa kita nggak bekerja, itu banjir. Ya. Karena memang lebih rendah kontur permukaan geografis kita dengan. Tapi kenapa baru sekarang? Itu pertanyaan Pak Edi tadi. Nah, pertanyaannya kenapa baru sekarang? Kita sudah mengalami beberapa kali pada saat mau disedot airnya, karena tidak ada saluran air, nggak bisa mengalir airnya. Jalanannya banjir, makanya beberapa bulan lalu pada saat sebelum adanya penertiban, itu sudah diperlakukan perbaikan jalan dan yang sudah rusak. diingatkan sebelumnya? Sebelumnya sudah saya ingatkan. Bertahun-tahun lalu? Makanya jalanan rusak parah. Dari 2019 dan sebelumnya Pak Edi? Oh ya pasti ada. Jadi gitu saya ngomong Saya ada, dulu. ya. Mungkin dia lebih muda, Ya. 15 tahun dari saya. Ya, Saya betul. udah 70. Ya, tidak apa-apa. Saya di sini sudah Sehat-sehat, Pak. 40 tahun lebih. Ya. Apa yang dia ngomong nggak benar. Ini tenis. Saya tempat main tenis. Ya. Tempat court. Ya. Tempat depan itu, depan tenis itu parkir. Ingat, peraturan batas bangunan, GSB. GSB itu adalah 50% dari kelas jalan. Ya. Kalau namanya GSB itu 6 meter, berarti jalannya 12 meter. Mana ada 18 meter? Kita pakai kalkulasi. Saya gantian Pak Edi ya. Saya sekarang. Simpelnya gampang. Setiap bangunan itu pasti punya hak alas kepemilikan yang namanya satu sertifikat. Itu penting loh. Itu acuan. Kita bicara hukum nih. Setiap kita memiliki satu bidang tanah, ada sertifikat. Pasti ada sertifikat. Dan itu dijadikan patokan. Patokan. Seberapa yang dia boleh gunakan. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita ada bangunan, patokannya adalah IMB. Sepakat dong ya? IMB Pak, IMB Pak. Ada. Jangan rencana bangunan Pak, IMB. Ada. Ya keluarin. Lu jangan minta saya sekarang hari ini. Ya, iya, keluarin. Itu udah siap. Lu bilang saya abang lu. Lu bilang saya siap. tuh kamu. Jangan kurang ajar sama saya. Siap.